Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar IPA, tema 3, subtema 2, mengenai materi gangguan organ pencernaan pada manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia biasanya karena disebabkan oleh penyakit atau kelainan. Gangguan pencernaan merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi satu atau beberapa organ dari sistem pencernaan yang mencakup mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut beberapa penyakit yang terjadi pada organ pencernaan. Yang pertama adalah sakit gigi. Paling sering disebabkan karena adanya lubang pada gigi. Gigi berlubang juga disebut dengan karies. Sisa makanan yang menempel pada gigi dapat merusak emel gigi dan menjadi sarang bakteri. Bakteri akan mudah masuk ke dalam gigi sehingga gigi dapat keropos. Lalu masuk ke rongga gigi sehingga menyerang pembuluh darah dan syaraf gigi. Pada penderita sakit gigi biasanya mengalami rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Selanjutnya ada sariawan. Sariawan merupakan penyakit peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Ditandai dengan munculnya bercak putih dengan warna kemerahan yang terasa perih. Penderita sariawan biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin C atau daya tahan tubuh yang lemah. Pengobatan sariawan biasanya dengan mengoleskan obat sariawan sesuai dengan petunjuk dokter dan makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Selanjutnya ada radang lambung atau yang biasa dikenal dengan MAH. MAH merupakan penyakit yang diakibatkan rusaknya lapisan pelindung pada dinding lambung karena disebabkan oleh infeksi bakteri, makanan, dan minuman yang bersifat asam. Gejala pada MAH adalah nyeri perut pada bagian atas, mual, muntah, serta kembung. Sakit MAH ringan dapat diatasi dengan obat penetral asam dan berhenti mengonsumsi makanan yang pedas, asam, serta berminyak. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit atau keadaan di mana penderita mengalami buang air besar bercampur air secara berkali-kali. Penyakit diare seringkali disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi bakteri, virus, maupun alergi terhadap makanan tertentu. Untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang pada penderita, penderita biasanya diberikan obat berupa garam oralit. Selanjutnya ada disentri. Disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai dengan sakit perut dan diare dengan feses yang disertai dengan lendir dan darah. Gejalanya adalah demam, mual, muntah, tidak nafsu makan, serta perut terasa nyeri. Usus yang terserang disentri terinfeksi kuman atau bakteri sehingga meradang. Disebabkan pula karena makanan yang tercemar kotoran serta lalat. Selanjutnya ada radang usus buntu. Merupakan pembekakan atau peradangan pada usus buntu karena adanya tersumbat pangkal usus buntu oleh kotoran, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Gejalanya berupa perut terasa mual bahkan hingga muntah, nyeri pada perut sebelah kanan bawah yang akan semakin parah jika adanya tekanan. Penderita usus buntu yang sudah parah harus menjalankan operasi pemotongan umbai cacing. Selanjutnya ada sembelit atau konstipasi. Jadi karena adanya pengerasan feses sehingga sulit untuk dikeluarkan. Penyebabnya adalah kebiasaan buruk
yang menunda-nunda buang air besar, kurang minum, serta kurang mengonsumsi makanan yang berserat. Pengobatan sembelit dapat dilakukan dengan mengubah pola makan dan gaya hidup, yaitu dengan cara meningkatkan konsumsi makanan yang berserat, konsumsi banyak air putih, serta berolahraga secara teratur. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penyebab dari gangguan pencernaan. Yang pertama, ada makan yang tidak teratur. Makan terlalu banyak hingga kekenyangan atau terlalu sering makan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Yang kedua, makan sambil diselingi oleh minum air putih. Minum air di sela makan bisa berakibat buruk bagi pencernaan dan juga kesehatan. Penyebabnya adalah minum ketika sedang makan mampu menghambat pencernaan dan meningkatkan tingkat insulin secara cepat. Yang ketiga, ada tekanan perasaan. Pada saat stres, tubuh akan mengeluarkan hormon yang mengandung bahan kimia tertentu yang bersifat racun. Hormon ini akan mempengaruhi reaksi kimia tubuh sehingga proses pencernaan dapat terganggu. Yang keempat adalah kebiasaan makan yang terlalu cepat. Saat makan terlalu cepat, biasanya proses pemunyahan makanan kurang optimal. Makanan dikunyah hanya beberapa kali saja dan mengakibatkan proses pencernaan tidak sempurna. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi kuman. Makanan yang mengandung kuman atau bakteri dapat menyebabkan sakit perut. Gejala yang ditimbulkan seperti mual, kram perut, muntah, diare, sakit kepala, demam, dan kelelahan. Cenderung berlangsung secara beberapa hari dan menular. Yang keenam, kurangnya mengkonsumsi makanan berserat. Serat sangat penting karena dapat meningkatkan berat dan ukuran dari feses karena ia menyerap air, sehingga membuatnya lebih lunak dan lebih mudah untuk dikeluarkan melalui anus. Feses yang keras bisa menjadi tanda bahwa kurang mengkonsumsi makanan yang berserat. Jika dibiarkan terus-menerus dapat menimbulkan sembelit. Sekian penjelasan kita mengenai gangguan organ pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.